Oke, saya mulai ya perkuliahan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas Waalaikumsalam warahmatullahi RASRBNC. wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Dan saya ucapkan mohon maaf juga ya kemarin pada saat di hari Selasa di reschedule ya di hari ini ya, karena tiba-tiba di daerah saya ini mati listrik ya. Saya juga sudah di depan laptop, sudah on cam, ternyata tiba-tiba mati gitu ya. Jadi saya pindahkan di Jumat malam gitu. Nah, nanti mungkin di setelah perkuliahan saya mohon untuk kelas RARB ya. RC itu kan yang hari Jumat ya. RARB untuk tetap berada di apa sih namanya, ruang meeting ya, room meeting ini, karena nanti akan ada mahasiswa ya dari prodi farmasi gitu ya, ingin meminta tolong kepada peserta mata kuliah ekonomi teknik gitu ya. Semoga nanti semuanya berkenan untuk mengikuti gitu ya. Nah, saling membantu gitu ya. Mereka minta bantuan untuk mengisi apa namanya, question gitu ya, yang bisa diisi untuk hasil penelitian gitu ya. Nah, nanti mohon rekan-rekan semuanya bisa membantu gitu. Oke. Nah, untuk pertemuan kedua ini ya, kita akan belajar terkait dengan analisa kelayakan, sebelum nanti di pertemuan ketiga akan belajar tentang perhitungan mengenai efisiensi, biaya, dan modal, dan studi kasusnya. Nah, untuk pertemuan kedua ini harapannya rekan-rekan semuanya sudah mengetahui konsep tentang investasi gitu ya. Di sini masih juga sama, belum ada perhitungan secara sederhana ya, tetapi hanya konsepnya dulu nih, apa itu proyek gitu ya, apa itu investasi yang digunakan untuk mendirikan proyek gitu. Nah, mungkin secara detail ya, untuk proyek itu sendiri masuk ke dalam mata kuliah manajemen industri proyek ya. Jadi terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya itu masuknya ke mata kuliah Pak Rozak, Pak Rifki, dan Pak Fauzi ya. Tapi kalau di sini adalah mengetahui dulu nih apa itu investasi yang nantinya akan kalian analisis atau evaluasi ya di rancang pabrik gitu. Nah, ini sama seperti pertemuan yang pertama ya, CPL-nya itu masih sama, capaian pembelajaran lulusan ya, yang ke-10 itu sama, yang mampu menerapkan desain rekayasa dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan masyarakat, serta faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, ini goals-nya ya, ketika kalian belajar ekonomi teknik ini harus bisa menerapkan desain rekayasa gitu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya juga sama. Nantinya akan mengklasifikasi komponen biaya operasi di industri skala menengah atau home industry ya. Kemudian untuk yang CPMK kedua, analisa kelayakan ekonomi gitu, untuk suatu proyek dengan prinsip dan metode perhitungan ekonomi. Ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya, CPMK 74 dan 78. Nah, ini tujuan pembelajaran ya pada malam hari ini. Nah, kita itu akan belajar. Mungkin ini seperti mendengarkan cerita, semoga tidak mengantuk ya rekan-rekan semuanya. Jadi nantinya waktu UTS ya, itu kemungkinan akan bentuk soalnya terkait dengan pembelajaran ini itu adalah
definisi ataupun penerapan proyek atau contoh-contoh ya. Biasanya nanti kalau misalkan saya bertanya, kemudian interaktif ya, biasanya itu yang bisa saya tanyakan kembali di saat UTS gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah ciri-ciri proyek ya, yang pertama. Kemudian apa sih contoh-contoh dari proyek itu sendiri, kemudian bentuk benefit proyek, klasifikasi proyek, kriteria proyek, kemudian studi kelayakan proyek, perencanaan proyek, dan yang terakhir investasi dan studi kelayakan investasi. Ini udah kayak ini ya, ekonom ya. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya bahwa seorang chemical engineers ya, itu harus tahu ya terkait dengan masa depan gitu ya, yang terjadi di masa depan, terutama ketika mendirikan industri gitu ya. Oh nanti di akhir apakah uh, industri ini akan layak ketika dibangun gitu ya. Kemudian nantinya akan memberikan informasi kepada seorang manajer gitu ya. Nah, ini saya mau bertanya dulu ya, untuk di manajemen dan industri proyek, apakah sudah membahas terkait dengan ini? Mungkin di tujuan pembelajaran ya, di salah satu tujuan pembelajaran A sampai H, apakah di kelas manajemen dan industri proyek sudah dibahas atau lebih detailnya? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Lihat Bu, izin Suara Ayub ya ini ya. ya Bu, izin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Ayub. Kalau tadi pas waktu kelas manajemen proyek, untuk CC proyek, contoh proyek itu udah dijelaskan Bu sama Pak Abdul Ojak, tapi lebih semacam kayak contoh kayak di industri, lebih ke struktur organisasi gitu Bu, struktur Oke. organisasi sebuah perusahaan. Tapi dijelaskan juga tentang nih Bu, tentang eh, tentang industri seperti Wikas dan lain-lain, itu kan masuk CC proyek Bu. Jadi yang dimana proyeknya itu Wika beton dan lain itu kan berpacu pada namanya kontrak atau alias tidak stabil gitu Bu. Mm-mm. Terus ada benefitnya juga Bu. Jadi dia bekerja bakal jika ada kontrak doang Bu. Oke, jadi sudah disinggung sedikit ya, tetapi lebih ke manajemen ya, atau sumber daya ya, karena kan memang manajemen industri proyek ya, terkait struktur organisasi, kemudian nanti mungkin akan belajar bagaimana cara merencanakan apa sih namanya proyek gitu ya. Nah, nanti ada penjadwalan juga. Nah, itu nanti mungkin akan dijelaskan juga lebih detailnya di manajemen. Tapi kalau untuk yang ekonomi teknik, ini mungkin sedikit nggak apa-apa ya, mengulang ya. Karena memang ini kan sebetulnya di tahun sebelumnya ya, memang jadi satu nih manajemen dan evaluasi ekonomi industri kimia gitu. Nah, kemarin kalau saya lihat di RPS manajemen industri masih belum detail gitu ya. Jadi mungkin masih ada beberapa sedikit yang tumpang tindih, tapi mungkin nanti setelah ini akan dievaluasi ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita akan belajar proyek ini, tapi tujuannya adalah apa hubungannya sama investasi gitu ya. Terima kasih ya Ayub ya, tadi sudah menjawab. Oke, sebelum kita belajar apa itu proyek ya lagi ya. Tadi kan contohnya udah dijelaskan sama Pak Rozak, ada Wika gitu ya. Nah ini saya mau memutarkan video ya, lagi-lagi video nggak apa-apa. Kita sambil, saya kalau pembahasannya adalah berkaitan dengan cerita seperti ini lebih suka untuk belajar video learning gitu ya. Jadi dari video learning ini nantinya kalian bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi coba kita lihat dulu.
Sebentar. Coba diperhatikan dulu ya ini ya terkait sama proyek. Ibu maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Oke, kembali lagi ke ini, ke slide. Tadi ada ilustrasi ya terkait dengan project gitu ya, tetapi ada 2 case gitu ya di video tadi. Ini seperti biasa ya, sebelum saya simpulkan mungkin, dari rekan-rekan di sini sambil saya, catat gitu ya, ada yang bisa menjelaskan ada apa di situ di video tersebut ya, ada 2 case kan ya, ada 2 kegiatan bisnis gitu ya, yang ada di dalam video. Kemudian apa sih perbedaannya di dalam 2 case tersebut? Ini sepertinya ada yang apa nih? Raise hand ya? Sebentar. Edo, Merdian, wah banyak sekali ya. Sebentar, ini sepertinya kalau kayak gini dari yang paling
rendah dulu nih kayaknya yang awal, Delphi ya. Oke, coba silahkan Delphi. Baik Bu, izin menjawab Iya. sebelumnya. Jadi berdasarkan video tersebut tadi kan ada 2 case ya Bu. Yang pertama itu membangun rumah dan yang kedua itu mengembangkan perangkat lunak. Di mana yang waktu case yang pertama yaitu membangun rumah, contohnya kita kan memiliki proyek yang awal. Jadi pada proyek tersebut kita melakukan perencanaan, kemudian desain dan juga konstruksi hingga pada tahap akhirnya mendapatkan suatu bangunan rumahnya. Dengan hasilnya yaitu berupa rumah yang unik. Kemudian untuk case yang kedua yaitu mengembangkan perangkat lunak. Proyek ini tujuannya untuk menghasilkan aplikasi yang sudah ada atau mengembangkan aplikasi yang terbaru, Bu. Jadi dalam proyek ini, proyek itu selalu bersifat unik dan juga sejalan dengan fungsinya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Delphi. Coba satu lagi sebelum saya tanggapi. Satu lagi deh ya, yang belum pernah. Karena tadi sudah laki-laki, sekarang perempuan ya, Helena. Izin menjawab Bu. Jadi dari video tersebut itu membedakan proyek sama business as usual. Jadi proyek itu didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat sementara. Dia memiliki tujuan spesifik dan menghasilkan output yang membawa perubahan. Sedangkan untuk business as usual itu bersifat berulang dan menjaga kelangsungan operasional. Proyek ini memiliki awal dan akhir yang jelas serta melibatkan berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau business usual itu seperti tugas harian yang dilakukan, menjawab telepon, membuat kopi, atau menulis laporan. Sedangkan untuk proyek itu, contohnya itu pengembangan produk baru, terus pemasaran, dan perencanaan secara besar gitu Bu. Dan setiap proyek itu bersifat unik, terus seringkali melibatkan resiko dan ketidakpastian karena menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu sih Bu. Oke, terima kasih ya Helena ya. Helena kelas apa ya Helena? RB Bu. RB. Tadi Delphi RB juga ya? Iya Bu. Iya. Oke, cukup ya ini 2 dulu karena nanti sepertinya kan ada lagi video-video selanjutnya gitu ya. Kayaknya mungkin kebanyakan akan menonton nih. Nah, tadi berdasarkan jawaban dari Helena dan Delphi gitu ya, ada 2 jenis kegiatan ya yang ada di dalam video. Yang pertama adalah business as usual sama project gitu. Nah, kalau business as usual ini pasti selalu ada di dalam suatu kegiatan bisnis gitu ya. Contohnya adalah seperti tadi ya yang sudah disebutkan sama Helena, membuat kopi gitu ya, menulis email. Nah, itu masuk ke dalam business as usual. Nah, penerapannya ya, kalau mungkin kalian kemarin sudah kerja praktik ya, itu kan ada yang di bagian office gitu ya, di office-nya itu kan pasti ada bagian administrasi keuangan ya, pemasaran. Nah, itu merupakan business as usual, yang mana business as usual ini merupakan suatu sistem ya yang ada di dalam institusi gitu ya, yang bisa menjalankan operasi bisnis itu bisa berjalan dengan normal ya, dan rutin gitu ya, setiap hari tidak ada gangguan gitu, untuk memastikan operasi bisnisnya ini secara normal. Operasi ya, yang namanya operasi kan berarti berkaitan dengan sumber daya manusia gitu. Nah, ini yang bisa kalian pelajari nanti detailnya sih seharusnya di manajemen ya, di manajemen dan industri proyek. Bagaimana mengelola sumber daya manusia gitu ya dengan baik.
kenapa kita harus belajar tentang manajemen ya? Ya karena sebagai seorang sarjana teknik kimia ya, itu kan banyak juga ya bidangnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kemarin ya, kenapa sih kita harus belajar ekonomi teknik? Dan saya kaitkan juga sama profil lulusan ya. Ada yang masih ingat nggak profil lulusan yang kemarin saya jelaskan gitu ya? Ada 3 nih yang harus kalian pahami dari sekarang nih, karena kalian kan udah 1 semester lagi loh ya ini mau lulus ya kan? Mau lulus semua kan ya ini ya? Di tepat waktu ya, 4 tahun kan ya. Nah, coba ada yang masih ingat terkait dengan profil lulusan yang kemarin sempat saya share kayaknya ya di Google Meet ini ya. Ada yang masih ingat profil lulusan yang saya sampaikan? Profil lulusan Prodi Teknik Kimia. Oke, siapa ini? Sebentar. Cika ya? Cika dan Hanifah. Bolehlah Cika dulu. Cika, nanti setelah itu baru Hanifah. Oke, Bu. Mau jawab, Bu. Mungkin kemarin itu yang saya dengar itu yang pertama itu kita bisa jadi di bidang expert atau di bidang yang tenaga ahli gitu di teknik gitu. Terus yang kedua kita juga sebagai tenaga akademis atau sebagai tenaga pengajar, dan yang ketiga itu kita sebagai entrepreneur atau seorang yang memiliki jiwa bisnis gitu, Bu. Oke, Cika masih ingat ya. Coba kalau Hanifah gimana dengarnya? Apakah sama kayak Cika? Ibu maaf, saya Maulana pakai device-nya Hanifah. Oh gitu. Oke deh. Ya, silakan. Tiga, Bu. Maulana. Yang tenaga, yang kedua itu ada akademisi, sama yang ketiga itu entrepreneur, Bu. Akademisi dan entrepreneur ya. 2 ya yang Nur Maulana dapatkan ya. Sama tenaga ahli, Bu. Sama tenaga ahli. Oke, sama berarti kayak Cika. Iya ya, ada 3 ya. Praktisi atau tenaga ahli, akademisi, dan akademisi atau peneliti ya. Kemudian entrepreneur gitu. Tadi saya hubungkan dengan manajemen ya. Karena kan kalian ini pasti banyak juga ya passion-nya. Ada yang memang nanti mungkin setelah belajar dengan Pak Rozak, Pak Fauzi dan juga Pak Rifki di manajemen industri proyek, oh ternyata saya inginnya passion-nya itu memang bergerak di bidang gitu ya, nanti setelah lulus manajemen sumber daya manusia gitu kan ya. Nah, itu kan nanti mengarahnya ke dalam bagaimana sih kalian itu bisa manage atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menggerakkan suatu proyek gitu. Pasti ada nih nanti setelah belajar manajemen industri dan ekonomi teknik. Karena kemarin di angkatan 2021 pun kayak gitu, Bu, gimana ya kalau misalkan saya itu ternyata nggak teknik kimia banget loh, maksudnya tidak ingin bekerja di industri tapi lebih sukanya di di bidang manajemen, itu bisa nggak ya? Bisa gitu ya. Nanti kalian mungkin dari sekarang sudah bisa untuk ya membuat LinkedIn ya, di situ ada banyak ya. Misalkan kalau memang ingin terjun di dunia manajemen ya, itu ada ya manajemen yang memang background-nya itu adalah teknik kimia gitu. Nanti kalian bisa cari-cari pelatihannya gitu ya terkait manajemen, atau nanti yang bisa diterapkannya itu ke dalam, sekarang itu banyak sekali ya multinational company ya. Contoh multinational company ini apa nih? Harusnya tadi udah belajar sama Pak Rozak ya. Multinational company itu adalah perusahaan yang sudah ada di berbagai negara gitu ya, misalkan kayak Unilever atau
Astra itu juga sudah multinational company ya, itu kan biasanya memberikan open recruitment ya terkait dengan bidang manajemen trainee. Kalau kalian ada yang pernah dengar rekrutmen gitu ya di LinkedIn, mungkin kalau kalian baca manajemen trainee, ada yang pernah baca-baca? Manajemen training nggak, Bu? Aku Iya, Ayub. Pernah, Bu, kalau manajemen training. Ya, manajemen trainee ya, bukan training. Trainee, E-nya 2. Nah, itu biasanya multinational company nih yang membuka kayak, kalau dulu saya pernah ikut rekrutmen yang GGF ya, karena saya baru pertama kali tahu, oh GGF ternyata ada di Lampung, dan mungkin baru akan multinasional ya. Beda lagi dengan Astra, itu ada nih rekrutmen yang membuka memang bidangnya manajemen trainee, tapi apa sih namanya, persyaratannya itu tidak hanya dari teknik kimia ya, tetapi ada dari berbagai bidang ya, kayak teknologi pangan gitu ya, kemudian industri. Nah, itu semuanya akan terseleksi di situ ya, di manajemen trainee itu ya. Di mana manajemen trainee ini merupakan program yang diadakan oleh perusahaan multinational company, yang mana 1 tahunnya itu nanti orang-orang yang masuk ke dalam MT ya akan melalui atau belajar dulu ya, dikasih project dulu ya selama 1 tahun, tetapi tetap mendapatkan gaji atau penghasilan gitu ya. Nah, nanti di akhir tahunnya pekerja tersebut akan mempresentasikan gitu ya project yang sudah dibuat gitu, atau yang sudah ditentukan sama misalkan tadi ya Astra gitu, dimana di situ ada berbagai bidang gitu. Nah, bedanya, nah setelah sudah lulus untuk mempresentasikan suatu proyek, lalu nanti baru dijadikan apa namanya, pegawai tetap gitu ya, pekerja tetap. Tetapi biasanya yang bergerak di MT ini, yang masuk melalui rekrutmen MT, itu pasti langkahnya ya, atau ke depannya ya, terkait dengan jabatan dan lain sebagainya, itu akan lebih terukur dibandingkan misalkan kalian mengikuti open recruitment yang langsung nih, seperti QC gitu ya, misalkan quality control. Karena memang di manajemen trainee ini selama 1 tahun itu akan diberikan seperti pembimbing gitu ya, pembimbing. Kemudian baru nanti dipresentasikan proyeknya, ada juga seperti pendidikan dasarnya gitu ya, bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang berkaitan dengan keteknikan gitu. Itu biasanya nanti di multinational company ya, nanti bisa kalian baca-baca ya. Dan terkenalnya dulu ya, waktu saya apa namanya, baru fresh graduate, memang sangat diminati ya oleh banyak orang, karena kan banyak bidang bisa masuk di situ tuh. Tapi seleksinya pun lebih sulit karena biasanya di satu rekrutmen ya, itu tahapnya salah satunya ada FGD ya, atau LGD ya, focus group discussion. Jadi nanti selain wawancara dan juga tes tertulis dan lain sebagainya, kalian itu dihadapkan dengan forum group discussion ya, yang mana di situ ada moderator, lalu dikasih case suatu masalah ya di dalam industri, kemudian nanti kalian bersama para apa namanya, calon pekerja yang lain akan berdiskusi di situ. Nah, baru nanti diseleksi. Misalkan, oh si A nih, misalnya Maulana nggak bisa melanjutkan diskusi, ya berarti artinya nggak bisa lanjut gitu di tahap wawancara gitu. Biasanya kalau MT seperti itu. Tetapi di dalam 1 tahun itu ketika tadi ya mengerjakan proyek pun tetap digaji, dan memang
biasanya di atas 10 gitu ya, 10 juta nih kalau MT ini. Dan memang tahapan karirnya pun sangat runtut kalau MT. Nah ini terkait dengan tadi ya, kembali lagi ke project ya. Di dalam suatu industri ini pasti perlu yang namanya sumber daya manusia. Makanya tadi ada kegiatan bisnis as usual, lalu project ya. Nah kalau project ini bedanya adalah mengembangkan teknologi gitu ya, kemudian meningkatkan suatu prosedur, dan juga tadi contohnya misalkan wedding ya, wedding pun itu merupakan suatu project loh, karena sifatnya adalah sementara. Tadi yang disebutkan sama Helena ya, ada tanggal mulainya, terus ada berakhirnya ini kapan, pasti harus ada timeline-nya kalau suatu project ini ya. Dan apa namanya, biasanya project ini bersifat unik, tadi yang disebutkan sama Delphi juga ya, dan bisa loh sampai skala global. Lalu pasti memiliki resiko yang cukup tinggi juga gitu ya, seperti contohnya tadi mengembangkan new teknologi atau new phone gitu ya di dalam video. Nah itu salah satu sifat dari project ya, harus diingat ya, sifat dari project adalah unik ya, memiliki resiko dan sifatnya sementara. 3 itu ya yang harus diingat terkait dengan project. Seperti itu. Nah, ini semoga bisa tergambar ya terkait dengan project. Kira-kira tadi di video itu kan ada project yang skalanya itu global ya katanya. Ada nggak rekan-rekan di sini yang bisa tahu project secara global yang skalanya ini sudah global? Mungkin yang bisa kita lihat di dalam program pemerintah misalkan ya, ada ya enggak yang tahu nih salah satu contoh deh, atau yang bisa menyebutkan contoh project tapi yang skalanya ini udah global apa ya? Apa contoh project tapi yang skalanya ini sudah global? Baik dari program pemerintah maupun non pemerintah ya. Ada nggak yang sudah pernah baca-baca terkait sama project? Biasanya nih yang suka baca-baca investasi proyek itu biasanya laki-laki nih ya. Ada nggak yang bisa menyebutkan contohnya bisnis project yang sudah skalanya ini global? Izin jawab Bu, kalau ISS tuh masuk nggak Bu, International Space Station? International Space Station ini suara siapa? EGIF Bu. International Space Station. Ini saya malah baru dengar ya. Itu bergerak di bidang apa nih? Egif, nggak coba ceritakan sambil kita sharing. Itu stasiun luar angkasa yang terbesar gitu Bu, yang dibangun oleh manusia. Oh, nah, yang ininya ke CSA ya, terus NASA juga ya. Iya Bu. Oke, ini global. Oke. Ini ya, coba kalau saya lihat di Google. Global partner dari beberapa agensi. Oke, ISS. Ya, ini masuk sih ke dalam project ya, karena ini tapi sifatnya ini gimana nih? Apakah unik atau punya resiko nggak nih ISS? Kira-kira Egif. Maaf Bu, gimana Bu? Ada resiko nggak? Tadi kan sifatnya 3 ya, fix, unik, dan sifatnya adalah sementara. Kira-kira ISS ini memiliki resiko nggak?
memiliki resiko tidak, Egif? Kayaknya ada sih, Bu. Kayaknya ada. Pasti ada ya, karena ini kan melibatkan NASA gitu ya, ISE, CSA juga ya yang di Kanada ya. Pasti memiliki risk yang unik. Tapi kalau ISS ini kan merupakan suatu apa sih namanya? Global partner ya, tetapi ini tidak sementara nih. Dan ini bukan, kalau saya baca sih bukan termasuk project gitu, karena seharusnya kalau project ini sifatnya sementara. Kalau misalkan program pemerintah nih, misalkan IKN, nah itu project ya, karena kan sifatnya sementara gitu ya, dan ada tanggal mulai dan berakhir. Nah kalau ISS ini lebih ke agensi gitu ya, Egif. Kalau IKN misalkan ya, IKN itu kan pasti ada tanggal mulai dan tanggal berakhir ya, hanya bisa disebut sebagai project. Itu apakah projectnya memang global atau tidak ya? Kalau IKN kan tidak ya. Tapi pastinya salah satu sifat ya dari suatu project itu harus memiliki tenggat waktu ya, tadi ya, tanggal mulai dan tanggal berakhir gitu. Bisa ya, Bu. Oke, ini suara siapa? Oh, nggak, Bu. Siapa? Maulana. Ada, Bu. Suara saya, Bu. Oh, Awangga. Oke, Awangga. Gimana Awangga? Bitcoin itu gimana, Bu? Masuk karena kan risiko ada risiko kehilangan bersifat sementara juga ada sedikit kali kan juga nggak bagus. Suaranya agak kecil ya, Awangga ya. Di saya nih kurang terdengar jelas Awangga. Kalau sekarang, Bu, Oke, sudah jelas. kalau Bitcoin itu termasuk nggak, Bu ya? Soalnya kan bersifat sementara, jumlahnya nggak terlalu banyak, terus resiko juga ada, kayak resiko kehilangan, karena kan setahu saya nambang Bitcoin kan nggak mudah, jadi tetap ada resikonya. Itu termasuk nggak, Bu? Dan menurut saya juga itu proyek besar. Apa tadi yang memiliki resiko, Awangga? Nama proyeknya? Proyeknya Bitcoin, Bu. Proyeknya bisa diketik di chat. Itu semacam ini, Bu, investasi saham gitu, Bu, kalau Bitcoin. Oke, Maksudnya, Bu. Bitcoin. Iya. Bitcoin. Ya, Bitcoin bisa. Nanti kita juga akan belajar contohnya di belakang terkait sama investasi saham ya. Ya, Bitcoin sekarang juga sedang ramai juga ya, sedang masif gitu ya. Tetapi apakah kalau ini secara karena saya Muslim gitu ya, kan kalau kita berinvest kita harus memiliki tujuan yang jelas ya. Boleh misalkan Bitcoin ya, tapi apakah memang jelas nih investnya nih digunakan untuk apa gitu ya. Tetapi betul ya, Bitcoin itu masuk ke dalam suatu project karena resikonya pun besar. Nah, sekarang banyak juga investor muda ya, atau memang yang memiliki passion di bidang investasi, itu banyak sekali yang mendirikan ya suatu apa sih namanya platform yang memang mengelola tentang investasi saham ya, seperti mungkin kalau kalian tahu
JC Choi ya, tahu ya, ini suaminya si Maudy Ayunda ya. Saya ini Gen Z ya, jadinya ya contohnya itu ya, si JC Choi kalau saya lihat itu kan punya platform ya atau aplikasi ya yang mengembangkan investasi kripto dan saham di AS gitu, atau kalau saya biasa lihat tuh di LinkedIn-nya memang Reku ya, reku.id gitu ya. Nanti coba sambil dilihat-lihat kalian, mungkin ada yang memang tertarik di bidang seperti itu ya, investasi. Nah, itu salah satu contoh juga nih dari project tadi ya, Awangga. Karena sifatnya pun sementara gitu ya dan unik. Seperti itu. Oke, terima kasih Awangga tadi sudah memberikan contoh. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan dari tadi ya yang kita bahas dan ceritakan panjang. Jadi proyek ini diartikan sebagai kegiatan yang sementara ya, yang berlangsung dalam jangka waktunya itu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu. Nah, ini ada bold ya tentang sumber daya tertentu. Sumber dayanya pasti sumber daya manusia gitu ya. Makanya di dalam mata kuliah manajemen industri proyek nanti kalian harus bisa bagaimana memanage sumber daya gitu ya yang baik. Kemudian yang mana dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan secara jelas gitu. Nah, proyek ini merupakan kegiatan yang dapat direncanakan, pasti ada suatu perencanaan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit, seperti itu. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari proyek ya, harus memiliki tujuan tertentu, kemudian anggaran, jadwal, dan kriteria mutu sasaran yang telah ditentukan, ya, penjadwalan proyek, nanti kalian akan belajar sendiri di manajemen industri proyek, lalu bersifat sementara, non-rutin atau tidak berulang-ulang, gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh dari proyek ya. Nah, ini coba ketika kita belajar tentang contoh proyek, nah harapannya rekan-rekan di sini karena teknik kimia bisa memberikan contoh terkait industri teknik kimia gitu ya. Nah, yang pertama nih adalah proyek baru atau new project. New project ini merupakan proyek-proyek yang benar-benar dibangun ya untuk mendirikan suatu fasilitas atau usaha yang baru. Berarti yang beginning nih, yang baru mulai, proyek baru. Contohnya adalah kalau misalkan di industri kimia, apa ya gitu, kira-kira proyek baru. Proyek yang benar-benar dibangun untuk mendirikan suatu fasilitas atau usaha yang baru. Mungkin ada yang bisa mencontohkan proyek baru, apa ya contohnya proyek baru? Gimana ya? Sebentar, saya mau tanya dulu. Sebetulnya nih Google Meet, kalau misalkan bisa, sambil bisa melihat partisipan itu bisa atau enggak sih ya, teman-teman? Biar saya nggak bolak-balik, nggak bisa ya kalau Google Meet ya? Kayaknya nggak bisa deh, Bu. Nggak bisa ya? Oke, kecuali kalau Zoom. Soalnya nih ITERA ininya Google ya, bukan Zoom ya. Oke deh. Bentar. Kayak ini siapa nih yang raise hand? Agriadi ya? Agriadi, boleh Agriadi. Izin masuk ya, Bu. Jadi kalau menurut saya yang tergolong sebagai proyek ini khususnya yang ada di Indonesia gitu ya, Bu. Misalnya seperti PLTN itu masuk nggak, Bu? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Kan sekarang lagi dikembangkan tuh sama pemerintah. PLTN, oke. Ya, terima kasih Agriadi ya. PLTN masuk ke dalam new project, tapi ada nggak sih sebetulnya yang memang sudah berdiri? Kalau saya lihat dari perkembangan saat ini memang belum ada ya di Indonesia, memang baru dibangun gitu ya. Nah, ini masuk nih ke sini, ke new project bisa. Nah, nanti beda lagi sama proyek ini sebentar. Yang ekspansi ya. Nah, kalau yang proyek kan betul-betul baru dan baru dikembangkan, itu kan perlu beberapa kajian juga ya, dan
kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya, Agriadi. Boleh PLTN, tapi kalau misalkan di industri kimia nih, misalkan fenomenanya apa ya gitu? Pendirian pabrik apa gitu? Ada nggak yang bisa memberikan? PLTN boleh, karena kan memang masih belum ada gitu ya, new project. Selain PLTN? Coba kalian bisa sambil melihat nih, harusnya di pengantar teks pengenalan prodi, kalian sudah bisa merepresentasikan ya dari pembelajaran pengenalan prodi. Ini nggak usah terlalu apa sih namanya jauh terkait apa ya gitu. Misalkan dari biomass deh, itu kan bisa ya dimanfaatkan. Coba Anugrah Ayub, silakan Anugrah Ayub. Masih Bu, sebelumnya izin jawab Bu. Kalau di bidang teknik kimia sendiri, kalau perusahaan LDC Bu, masuk nggak Bu? Kayak kemarin kan perusahaan LDC sempat buat proyek baru Bu, yang dimana membuat sebuah di dalam pabrik, tapi dia buat fasilitas baru di sekitarnya gitu Bu, buat mengolah CPO, tapi dia membuat produk baru gitu Bu. CPO, tapi berarti dia kayak produk baru lagi Bu. Jadi yang tadi ada produk minyak goreng, tapi dia buat lagi produk baru Bu. Kebetulan kemarin baru diresmikan juga Bu. Itu kan di Lampung Bu. Oke, karena kemarin Ayub di LDC ininya. Enggak Bu. Ya, kerja prakteknya. Di Air Liquid Bu. Di Air Liquid. Air Liquid, oke. Betul ya. Ayub ya, contohnya tadi mengembangkan KPO ya. Nah itu kan dari crude palm oil ya. Nah itu masuk ke new project nih. Kayak contohnya pendirian misalkan pabrik bioetanol gitu ya dari limbah sawit gitu ya. Yang sebelumnya emang belum dimanfaatkan nih si limbah tersebut ya. Atau tadi CPO yang misalkan di daerah Lampung memang belum dimanfaatkan, makanya dibentuklah suatu produk baru di LDC. Nah, itu contoh dari new project gitu. Ya, jadi memang yang belum ada nih. Nah, nanti salah satu contohnya pada saat kalian menganalisis ekonomi untuk skala industri dan menengah ya, karena harapannya kalian itu bisa memiliki tadi ya profil lulusan jiwa entrepreneur gitu ya. Gimana sih caranya mengembangkan ya salah satu potensi sumber daya di Lampung nih contohnya ya tadi CPO yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan, oh ternyata bisa loh dijadikan suatu home industry gitu. Nah itu contoh dari apa namanya new project gitu. Nah kemudian tadi sepertinya Awangga ya, oh ini RDF. Ini jawaban tadi atau baru nih Awangga? Jawaban dari yang new project ya, apa enggak ya? Atau yang tadi nih, karena numpuk. Baru, oke. Nah, RDF ini apa sih RDF gitu ya? Refuse derived fuel ya. Jadi bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat ya atau limbah sampah yang bisa ditingkatkan nilai kalorinya ya gitu itu RDF. Bisa, tetapi bisa dicontohkan RDF-nya ini di mana sih gitu, di daerah mana gitu ya, Awangga? Itu bisa masuk ke dalam new project gitu. Oke, kemudian lanjut ya ke proyek ekspansi atau expansion project. Nah, kalau ekspansi, namanya juga ekspansi ya. Kemarin kan kalian belajar juga nih di utilitas ya. Ekspansi. Ekspansi itu kan artinya memperbesar ya. Memperbesar kapasitas atau lini produksi. Kalau di industri, ya industri kimia, itu contohnya adalah penambahan unit produksi di pabrik, misalkan pabrik
amonia gitu ya, atau polivinil alkohol dari kapasitas yang tadinya 1.000 ton jadi 1.500. Itu contoh dari ekspansi, jadi memperbesar kapasitas gitu. Kemudian proyek pemulihan kapasitas atau replacement project. Nah, kalau replacement project ini merupakan proyek yang ditujukan untuk mengganti fasilitas atau peralatan-peralatan ini yang udah rusak atau tidak efisien ya. Contohnya adalah penggantian apa ini? Alat apa ya? Pemulihan kapasitas. Mengganti fasilitas atau peralatan yang lama yang sudah rusak. Gitu, misalkan kalau di industri kimia. Apa kira-kira ya? Penggantian ini ya, coba ya, penggantian boiler ya misalkan. Yang tadinya berbahan bakar minyak digantikan dengan gas alam gitu misalkan. Itu adalah replacement project. Kemudian proyek penghematan biaya, ini adalah proyek yang diperuntukkan untuk menurunkan biaya operasi atau produksi tanpa meningkatkan kapasitas. Misalkan ya, seperti pemasangan kemarin ya, belajar turbin gas, itu kan ada waste heat recovery-nya ya. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, tanpa adanya dengan adanya waste heat recovery ya, itu kan bisa menurunkan biaya operasi ya, tapi tanpa meningkatkan kapasitas gitu. Ini untuk penghematan biaya contohnya. Lalu yang terakhir adalah proyek peningkatan efisiensi pembelanjaan nih. Ya. Proyek peningkatan efisiensi pembelanjaan ini biasanya berkaitan sama pengelola anggaran gitu ya. Ini anggarannya yang perlu ditingkatkan nih kalau efisien. Namanya juga pembelanjaan ya. Belanja itu kan pasti kaitannya sama anggaran. Nah, contohnya misalkan di dalam sistem manajemen di industri itu ada di bagian lab-nya gitu. Yang memiliki proyek atau contoh proyek untuk mendigitalisasi dokumen-dokumen lab misalkan. Nah, ini masuknya ke sini nih, ke proyek peningkatan efisiensi pembelanjaan. Yang tadinya masih non-digital, jadi digitalisasi. Itu kan akan meningkatkan efisiensi ya, dengan adanya program digitalisasi. Gitu. Nah, ini contoh masing-masing proyek ya, seperti itu. Kemudian ini ya bentuk-bentuk benefit atau manfaat dari adanya project gitu ya. Pastinya akan menambah ya kesempatan tenaga kerja. Dengan adanya proyek kan pasti akan merekrut karyawan atau pekerja yang banyak ya. Gitu. Kemudian perbaikan pendidikan atau kesehatan. Lalu yang terakhir adalah perubahan atau perbaikan dari sistem. Ini manfaatnya sangat banyak ya. Makanya kalian sebagai sarjana teknik kimia harus bisa nih nantinya dimulai dari yang kecil dulu, nggak apa-apa ya. Yang memang mungkin passionnya di entrepreneur ya. Kalau saya lihat di lulusan teknik kimia ini banyak juga yang ketika lulus ini memiliki jiwa entrepreneur ya. Jadi dengan mendirikan home industry gitu ya, suatu saat dan semakin lamanya waktu, itu kan pasti akan membuka kesempatan tenaga kerja ya. Nah, ini bisa menyelesaikan juga nih terkait sama permasalahan di negara kita ya. Waduh, tiba-tiba bahas apa sih namanya? Kenegaraan lagi nih ya. Oke. Nah, ini bisa ya menjadi solusi terkait sama isu-isu ya yang saat ini sedang terjadi, dari yang kecil dulu mendirikan home industry
bisa nih membuka lapangan pekerjaan sehingga tidak sulit gitu ya. Yang mana sekarang kan banyak sekali ya orang gitu ya yang berlomba-lomba untuk mencari ya pekerjaan. Kenapa nggak dari diri kita sendiri gitu yang menciptakan seperti itu. Nah ini salah satu benefit dari project. Nah, suatu project itu dikatakan berakhir ketika sudah tidak lagi memberikan manfaat gitu ya. Nah, ini ada video, nanti mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya, atau dibuka sendiri, contoh proyek-proyek yang gagal. Nah, ini sebetulnya nih videonya agak sensitif gitu ya. Ini karena kebanyakan proyek-proyek yang gagal ini, kalau yang saya lihat gitu ya, ini berkaitan dengan proyek atau program-program pemerintah gitu ya. Tapi kan ini bisa menjadi sebuah insight ya untuk kita ya, bisa sebagai pembelajaran gitu ya ke depannya ketika nanti mungkin terjun di praktisi gitu ya. Oh ternyata proyek ini nih gagal ya, nggak ini karena apa gitu. Itu kan nanti coba kalian bisa lihat sendiri ya. Case-case-nya untuk proyek-proyek yang gagal ini apa aja gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa temukan karena yang ada di video ini salah satu berita yang memang masif ya, seperti saya contohkan ada mobil SMK ya. Kalau kalian mungkin tahu ya, dulu saya mendengar berita itu ketika saya SMA ya, atau ketika sedang menempuh pendidikan S1 gitu ya. Nah, ini project juga tuh pembuatan atau ya produksi mobil SMK gitu. Nah, ini masuk juga kan ya ke dalam program pemerintah gitu ya. Nah, ini beberapa contoh proyek yang gagal. Kemudian ini ada klasifikasi dari project. Yang pertama proyek engineering konstruksi. Di sini proyek engineering konstruksi ini fokusnya ke dalam pembangunan fisik gitu ya. Contohnya kayak pembangunan gedung, perkantoran, jembatan, tol gitu ya, bendungan, pabrik baru. Itu masuknya ke konstruksi. Atau yang kalau kalian pernah ke Bandara Internasional Yogyakarta ya, Internasional Yogyakarta Airport ya. Ada yang udah pernah ke sana yang baru ya, kan yang sebelumnya di mana ya, saya lupa lagi namanya. Itu kan sekarang berpindah ke YIA ya. Itu suatu proyek juga nih ya, pembangunan bandara. Itu banyak sekali jurnalnya ya, kalau kalian bisa lihat banyak sekali yang mengevaluasi ya di bidang, terutama di bidang manajemen ya. Nah, itu banyak sekali yang mengevaluasi terkait bandara tersebut ya, Internasional Yogyakarta Airport gitu. Kemudian proyek engineering manufaktur ya, ini berkaitan dengan produksi massal barang ya menggunakan mesin atau peralatan ya. Ini kalian juga harus bisa meta-metakan ya ketika nanti kalian lulus, mau di industri manufacturing atau construction atau chemicals gitu ya. Nah, ini harus tahu nih. Nah, contoh dari proyek engineering manufacture ya, itu adalah contohnya pabrik otomotif ya, pembuatan lini produksi di pabrik otomotif seperti Astra ya. Nah, itu tadi ya terkait sama multinational company. Ada di sini yang ingin masuk ke Astra? Mungkin ada yang udah baca-baca, ada nggak? Atau semuanya ingin ke industri chemical nih? Udah diem nih ya, 8.26 nih, jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Oke. Kayaknya lebih ke arah industri chemical sih, Bu, kalau saya. Chemical. Ini suara siapa? Faisal, Bu. Oh, Faisal, oke. Alhamdulillah masih ada yang menjawab, artinya saya nggak ditinggal tidur ya. Oke, terima kasih Faisal. Lebih ke chemical ya kalau Faisal ya, oil and gas gitu ya. Iya, Bu, oil and gas. Itu impian sih, Bu, sebenarnya. Oh, itu impian. Berarti kemana, Faisal? Ya mungkin kalau untuk sekarang ya
untuk sekarang, untuk nanti ya Bu ya. Mm-mm. Kalau untuk saya mungkin ya Pertamina lah Bu, siapa lah nggak mau ke sana gitu Bu ya. Untuk jalan awalnya mungkin kalau misalkan udah mencari pengalaman segala macam ya bisa ke industri yang lebih besar lagi. Amin gitu sih Bu kalau saya. Oke, berarti BUMN ya di Pertamina ya salah satu contohnya. Oke, terima kasih Faisal. Ya semoga impiannya eh, dikabulkan ya oleh Allah ya, Faisal ya. Amin Bu, makasih Bu doanya Bu. Ya, oke lanjut ya. Yang ketiga adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis ekonomi. Nah ini untuk memastikan ya proyek itu bisa dipilih atau yang paling efisien dan menguntungkan ini seperti apa gitu. Lalu yang keempat, proyek pelayanan manajemen. Nah ini lebih ke perbaikan sistem gitu ya. Lalu yang terakhir proyek capital. Proyek capital ini adalah proyek yang hubungannya dengan investasi jangka panjang gitu. Apa ya yang bisa saya contohkan untuk proyek kapital ini? Proyek yang berhubungan dengan investasi jangka panjang. Oke, ini aja ya. Jadi bisa sambil saya ceritakan. Mungkin contohnya adalah dulu ini masuk ke dalam program pemerintah ya terkait dengan hilirisasi, ya hilirisasi investasi strategis, gitu ya. Karena dulu saya pernah menjadi ini ya salah satu analisis ya atau praktisi ya, analis atau praktisi yang diikutkan dari UNIP gitu ya untuk mengikuti program tersebut yang mana program tersebut seharusnya proyek tersebut itu adalah proyeknya pemerintah khususnya di Kementerian Investasi yang mana tujuannya adalah untuk mencari potensi-potensi suatu sumber daya mana sih yang bisa dihilirisasi ya, hilirisasi industri. Dan di situ perlu nih adanya suatu investor gitu ya, ada investasinya. Nah, investor itu biasanya timbul ya atau muncul dari perusahaan ya yang bergerak di bidang yang berkaitan gitu ya. Kalau dulu di Kementerian Investasi ini kerjasamanya sama misalkan Sukovindo, yang mana Sukovindo itu investornya ya dari situ ya, dari Sukovindo. Nah, kemudian dibantu juga ada dengan adanya konsultannya itu namanya INDEF ya, International Development, Economic dan Finance. Jadi ada konsultan, ada investor, ada pemerintah juga ya. Nah, itu untuk mendirikan suatu proyek kapital gitu, yang mana hubungannya sama investasi. Untuk menghilirisasi suatu sumber daya menjadi produk, ya, misalkan di Lampung tadi misalkan ada sawit, itu kan perlu apa sih namanya investasi ya, yang mana itu dibutuhkan dari investor gitu. Investor ini perlu berperan di dalam proyek kapital ini, gitu. Ini contoh dari proyek kapital. Lalu kriteria proyek ya. Nah, kriteria proyek ini harus ada waktu, biaya, dan kualitas ya. Jadi ini nih, mungkin saya sambil mencontohkan untuk yang chemicals ya, karena nanti kalian akan prarancang pabrik. Untuk menentukan pendirian pabrik itu kan pasti ada pembuatan misalkan ya, prarancang pabrik biodiesel dari apa ya, minyak jelantah gitu ya, atau dari CPO dengan kapasitas misalkan 10.000 ton per tahun dan usia berapa ya. Nah, ini usia berapa kalian itu akan mengkajikan nanti di TA1. Nah, umur pabrik itu ditinjau dari apa gitu. Nah, waktu ini berpengaruh nih terhadap kriteria. Biasanya nih beberapa rekan-rekan mahasiswa suka lupa ya. Umur pabrik ini ditinjau dari apa sih? Biasanya itu hanya nggak tahu yang mereka ini suka mengarang sendiri 10 tahun misalkan.
Kenapa saya bilang mengarang? Karena ketika saya tanya itu nggak tahu kenapa sih umurnya 10 tahun gitu. Nah ini harusnya kalian bisa kaitkan sama lokasi ya misalkan. Kemudian nilai ekonomisnya nanti seperti apa gitu. Nanti kan kita akan belajar bagaimana layak atau tidak ya. Nah itu bagaimana sih untuk gross profit margin ya secara sederhana atau cash flow-nya gitu ya. Ini harus bisa dijelaskan nih umur pabrik ini dari mana gitu. Kemudian biaya ya atau harga produk. Nah, harga produk nih misalkan yang ditanya, oh produk kamu misalkan biodiesel ini per liter ini berapa? 8.000 gitu ya, misalkan 8.000 per liter. Tapi beberapa industri atau industri yang sudah berjalan di pasaran ini 10.000 kok bukan 8.000. Nah itu gimana sekalian cara tahu pemasarannya nanti ya, marketnya nih tahunya seperti apa? Emang dengan harga 8.000 sudah bisa menghasilkan keuntungan gitu? Karena biodiesel yang sudah ada di pasaran itu 10.000, kok bisa kalian 8.000? Nah, biasanya nih suka nggak bisa jawab ya, kenapa ya ambilnya yang paling murah, tetapi ya dan yang di bawah gitu ya dari yang sudah ada di pasaran misalkan, atau jangan biodiesel ya, misalkan etanol gitu ya, etanol juga sama nih, untuk yang komersil aja dengan kemurnian 98%, kemurniannya aja 98%. Kok bisa kamu menjual yang 100% gitu ya. Nah ini harus dicari-cari tahu nih, di pasaran aja hanya 98, kok bisa kalian sampai 100% gitu. Nah ini terkait sama biaya ya. Lalu yang terakhir adalah kualitas produk gitu. Oke, selanjutnya adalah studi kelayakan dari proyek ya. Suatu proyek itu perlu cari ya terkait kelayakannya itu berdasarkan resiko ya, sehingga kegagalannya itu menjadi minimal. Seperti tadi contohnya program-program yang gagal gitu ya, itu perlu dianalisis ya studinya. Nah, gimana sih caranya ya? Caranya itu adalah dengan mengetahui profitabilitas. Profitabilitas ini kan adalah keuntungan ya. Keuntungannya ini seperti apa? Jangan sampai ketika menghitung, oh ternyata minus gitu ya. Net present value NPV-nya nanti minus gitu. Lalu penilaian alternatif investasi dan prioritas suatu investasi. Itu. Kemudian tujuan dari perencanaan proyek ya. Tujuan dari perencanaan proyek ini adalah menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer proyek membuat estimasi sumber daya, biaya, dan jadwal yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini hanya saya memberikan pengantarnya aja. Untuk lebih detailnya perencanaan seharusnya sudah diajarkan di manajemen industri proyek gitu ya. Harus ada kerangka kerjanya gitu ya, estimasi sumber daya ini berapa, jadwalnya ini seperti apa. Nah ini tujuan perencanaan proyek. Lalu studi kelayakan proyek ya, kapan sih proyek itu bisa dikatakan berhasil ya. Nah berhasil di sini artinya ketika pihak swastanya nih memiliki manfaat ekonomi gitu ya. Seperti contohnya tadi yang saya contohkan program pemerintah hilirisasi investasi strategis itu kan tadi melibatkan pihak swasta ya kayak Sukovindo ya. Nah, itu harus memiliki keuntungan juga nih manfaatnya sama si Sukovindo itu, PT Sukovindo gitu. Kemudian pihak pemerintahnya juga harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat gitu. Jadi jangan hanya
sudah berhasil nih program hilirisasi investasinya, tapi apakah memiliki manfaat bagi masyarakat ya? Seharusnya kan memiliki manfaat ya, bukan merugikan gitu. Lalu menghemat devisa atau menambah devisa yang diperlukan pemerintah. Nah, ini apa ya devisa nih? Kadang ya, ini mahasiswa juga suka menuliskan kata-kata devisa di dalam latar belakang TA-nya ya, perancang pabrik. Tujuan dari pendirian pabrik misalkan polivinil alkohol ini adalah untuk menambah devisa negara. Nah, waktu saya tanya di sidang, apa maksudnya devisa negara ini? Nah, nggak tahu nih. Coba, ada yang tahu devisa itu apa devisa? Menghemat devisa atau menambah devisa yang diperlukan pemerintah. Oke. Siapa ini? Belum muncul ya di saya ya. Oh, Anugrah Ayub. Oke, silakan Anugrah Ayub. Apa itu devisa ya, Ayub? Oke, Bu, sebelumnya izin menjawab, Bu. Kalau devisa itu semacam kayak kita misalnya menjual suatu produk atau baik di dalam negeri maupun luar negeri, itu kita namanya melewati apa ya, semacam pengurusan izin kayak misal kita pengen menjual rokok nih, Bu, itu ada cukainya. Nah, itu cukai itu bakal masuk ke dalam pajak. Nah, pajak itu bakal buat devisa negara, Bu. Jadi penghasilan tambahan suatu negara dari suatu bahan baku atau produk yang dijual oleh para pengusaha gitu, Bu. Oke, Ayub. Terima kasih, Ayub. Nah, ini paham nih, Ayub nih. Karena tadi ya, reminder juga bagi rekan-rekan ketika menuliskan latar belakang, udah bagus-bagus nih, untuk meningkatkan devisa negara. Nah, ini harus tahu, tadi kata Ayub, penghasilan ya, yang dihasilkan pada saat suatu pengusaha ya, menjual produknya ya ke luar negeri, itu ya penghasilan tambahannya itu adalah bisa dijadikan sebagai devisa negara ya, atau definisi secara rincinya adalah devisa itu alat pembayaran luar negeri ya yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi pendapatan tambahan gitu ya. Contohnya ketika mengimpor gitu ya, itu kan ada pembayarannya ya, pembayaran impor itu nanti pakainya pakai devisa nih gitu. Kemudian melunasi hutang itu juga pakai devisa gitu ya. Kemudian membiayai perjalanan luar negeri itu juga pakai devisa. Itu ya. Nah, ini bisa diingat-ingat ya nanti ya ketika kalian menuliskan latar belakang. Kemudian studi kelayakan proyek ini harus memiliki dampak yang ekonomis dan sosial. Tadi ya sudah dijelaskan di tujuan perencanaan proyek. Kemudian analisis manfaat dan pengorbanan yang bisa disebut sebagai cost and benefit analysis gitu. Nah, ini cost dan benefit analysis nanti ketika melakukan perhitungan ya, gross profit margin kalau secara sederhana, tetapi kalau yang sudah masuk ke dalam industri ya, industri skala besar, ini adalah ada PBP gitu ya, payback period, ada ROI, return on investment, ya ada IRR, kemarin mungkin di kelas RC yang sudah sempat kita singgung sedikit juga ya, karena ada Maulida ya, Maudi atau Maulida yang tugas khusus kerja praktiknya ini sudah sambil menganalisis ekonomi gitu. Lalu aspek studi kelayakan ya, ini ada manfaat ekonomis bagi proyek itu sendiri ya, pastinya ya harus memiliki manfaat. Kemudian bagi negara, lalu bagi masyarakat sekitar. Itu. Oke, ini masuk ke investasi ya, berapa menit lagi nih? Tadi kan mulainya 7.20 ya. Seharusnya 40 udah selesai, tetapi karena tadi absen dulu, nggak apa ya, coba nanti saya tambahkan 10 menit. Ya, ini terkait sama investasi
ya. Bentar, masih berapa lagi slide-nya? Oke, nah terkait investasi tadi sebetulnya sudah disinggung ya, dan seharusnya sudah paham nih terkait investasi, atau harus ditunjukkan nih videonya? Atau ada yang bisa memberikan sedikit cerita apa itu investasi? Supaya nggak terlalu lama ya memutar video ini karena sudah jam 8.42. Oke, kalau gitu ini coba kita lihat dulu aja deh. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik, gampang kok. Asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun, tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika. Oke, ini terkait sama investasi ya. Dari video ini ada yang sudah bisa memberikan kesimpulannya terkait investasi. Oke. Edo boleh ya, Edo dulu ya. Silakan Edo. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari video tadi mungkin rangkumannya itu, jadi investasi itu seperti penanaman modal,
Jadi bisa dalam bentuk suatu aset. Jadi harapannya itu untuk keuntungan di masa depan. Nah, jadi inflasi itu tujuan utamanya itu pastinya melawan inflasi, mencapai target keuangan. Tadi juga ada menambah jumlah kekayaan. Nah, jadi terdapat beragam instrumen yang bisa dipilih sesuai risikonya juga. Tadi di video tadi ada kayak saham ataupun reksadana yang populer ya. Nah, jadi setiap investasi itu pasti ada risikonya. Jadi bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Mungkin itu sih, Bu. Terima kasih. Yes, yang perempuan silakan Anjele. Baik Bu, terima kasih izin menjawab. Kalau dari video yang saya tangkap itu, investasi itu tuh kegiatan untuk nanam modal atau dana gitu Bu, terhadap suatu aset. Nah, nanti yang diharapkan ke depannya itu asetnya dapat naik harga jualnya atau value asetnya. Jadi nanti dari kenaikannya tersebut kita bisa mendapatkan keuntungan, namun juga tetap ada resiko dari investasinya itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya dapat dari video. Oke, ada 4 ya tadi ya. Coba Sinta, kalau Sinta gimana Sinta? Baik Bu, izin menjawab. Tadi mengenai tentang investasi seperti yang udah dibilang sama Edo dan juga Anjle, itu kan investasi itu menanamkan modal, dana ataupun aset ke dalam suatu usaha dengan memperoleh keuntungan atau profit di masa depan. Nah, itu untuk investasi itu bisa membeli aset fisik seperti tanah ataupun properti dan membeli saham atau obligasi seperti tadi yang dibilang ada reksadana. Nah, itu juga tadi ada dibilang mengenai terkait dengan inflasi. Inflasi tersebut kan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nah, tadi dikaitkan sebagai harga barang yang dulunya itu dibilang nominalnya sedikit, jadi untuk tahun selanjutnya itu bisa dibilang besar harga nominalnya itu dikaitkan sebagai investasi. Nah, untuk inflasi tersebut bisa ditutupi dengan investasi. Oke. Lagi satu lagi Mbak Dian ya, sekalian ya. Coba. Kali 4. Oke, baik. Gimana kalau Mbak? Iya, Bu. Jadi kalau dari saya pribadi, investasikan ibarat kata kita nanemin suatu aset ya Bu. Supaya apa? Tujuannya ketika nanti kita membutuhkan bahwa investasi itu bisa ada gitu Bu. Karena dia ini bisa terus berjalan gitu. Ibarat kata kita menginvestasikan itu kan ada dua ya. Ada sifatnya ada investasi fisik sama investasi yang bersifatnya akademik gitu Bu. Ada di pendidikan ataupun deposito saham. Terus kalau di investasi fisik itu kan seperti tanah ataupun emas gitu. Maka dari investasi itulah kita bisa melawan dari inflasi. Karena inflasi kan ketika harga barang ataupun itu kan bakalan naik secara terus-menerus. Jadi makanya kita butuh investasi untuk nutupin daripada inflasi itu tadi. Makanya penting gitu ketika kita mempelajari untuk penanaman modal sejak dini gitu. Karena ya dari kecil dulu sih untuk bisa belajar untuk investasi modal besar. Gitu. Oke, ya, terima kasih ya keempat mahasiswa yang sudah memberikan rangkumannya terkait sama investasi. Ya, betul sekali ya. Tadi contohnya adalah kita bisa loh invest itu ternyata dari diri kita sendiri ya dengan nabung 10.000 per hari gitu ya. Itu kita udah investasi loh gitu ya. Jadi investasi ini merupakan kegiatan mengelola dana ya untuk menghasilkan keuntungan yang berjangka panjang. Kenapa berjangka panjang? Karena kan kita tidak tahu ya keadaan kehidupan kita ya. Itu akan seperti apa? Termasuk dengan keadaan ekonomi nih ya di negara kita. Itu kan pasti ada inflasi. Nah, makanya investasi ini adalah suatu kegiatan yang bisa menutupi tadi ya inflasi. Nah, ini bisa dimulai dari sejak dini seperti itu.
Nah, apa hubungannya nanti ke dalam pada saat kalian merancang pabrik ya, kembali lagi saya terapkan ke situ ya, karena memang untuk mendirikan pabrik itu kan perlu misalkan sewa lahan ya, sewa apa lagi? Sewa lahan, sewa gedung juga barangkali ada gitu ya. Nah, itu kan pastinya jauh sebelum pabrik itu didirikan, misalkan didirikan di tahun 2025, 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya itu kan sudah mulai beli-beli lahan ya. Nah, itu perlu nih adanya investasi terlebih dahulu atau kita yang membutuhkan investor seperti itu. Nah, nanti makanya ketika dievaluasi ekonomi kita bisa tahu nih si investasinya itu layak atau tidak sih gitu ya. Bisa dinilai dari berapa lama waktu pengembalian modalnya gitu. Kemudian setelah itu berapa resikonya, berapa persen ROI-nya gitu ya. Kemudian ada lagi IRR ya, internal rate of return-nya itu berapa gitu. NPV-nya, net present value-nya berapa, profitnya itu berapa gitu. Nah, ini akan kita kaji nanti pada saat menghitung gitu ya. Nah, ini terkait dengan investasi seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah mengapa penting ya, tadi sudah dijelaskan di dalam video. Ya pasti penting ya, dan memiliki manfaat juga ke tenaga kerja gitu ya, peningkatan output, penghematan devisa. Tadi ya devisa kan sudah dijelaskan bahwa devisa itu kan merupakan alat pembayaran luar negeri ya yang dimiliki oleh suatu negara yang mana itu didapatkan dari penambahan pendapatan ya. Tadi untuk bayar impor, untuk membiayai perjalanan luar negeri ya. Itu bisa lebih hemat ketika ada investasi gitu. Nah, kemudian investasi yang sehat itu adalah investasi yang memiliki keuntungan gitu dan pasti memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya nih ya, pengeluaran investasi itu tadi bisa buat tanah gitu ya. Ketika mendirikan pabrik untuk sewa lahan, sewa gedung ya, mesin untuk bangunan, penelitian, pengembangan dan lain-lain ya. Ini pentingnya dari investasi. Oke, ini tujuan studi kelayakan ya. Oke, ini bisa saya lewati aja ya untuk tujuan. Nah, ini ke faktor ya, langsung saja saya sebutkan terhadap faktor-faktor utama yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan ya. Investasi ini perlu loh dilakukan studi kelayakannya dulu. Yang pertama dengan besarnya dana yang ditanamkan ya, lalu tingkat ketidakpastian dari suatu proyek ya. Cara mengatasi ketidakpastiannya ini ya, di sini karena ada analisa sensitivitas, yang mana analisa sensitivitas ini akan kalian pelajari bersama Ibu Putri, tapi nggak apa, saya akan jelaskan dulu terkait ini pengantarnya ya. Jadi tadi ya terkait sama inflasi itu kan nilainya berubah-berubah ya, dan tidak tahu nih keadaan negara ini akan seperti apa ya. Makanya kalau kita lihat di data di Bank Indonesia ya, itu kan untuk nilai suku bunga ya, bunganya itu kan naik turun ya. Nah, ini suatu hal yang tidak pasti gitu. Nah, ini yang harus dianalisa kelayakannya melalui studi kelayakan dengan analisa sensitivitas, yang mana nanti ketika kalian sudah mendapatkan nilai nih, misalkan dari pabrik tadi ya polyvinyl alkohol gitu ya, dengan pendapatan atau profit ya, profit yang didapatkan misalkan 200 triliun ya per tahun, itu ketika harga bahan bakunya naik, ini
akan memberikan keuntungan atau enggak sih? Kemudian ketika harga bahan bakunya turun, memberikan keuntungan atau rugi gitu. Nah, selain dari harga apa namanya bahan baku, ada juga terkait dengan pajak. Nah, ketika pajak itu kan pasti naik turun ya. Kita lihat aja di sekarang untuk PPN itu berapa persen sih sekarang? Ada yang tahu PPN berapa persen? Tarif PPN yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini berapa persen? 12%. 12% ini suara siapa ya? Helena. Oke, terima kasih. Nah ya, PPN ini kan berubah-berubah juga ya. Biasanya kalau ganti kepemimpinan nih ganti juga terhadap ininya juga ya, apa nilai-nilai PPN nih. Nah, ini misalkan 5 tahun mendatang itu kan pasti berubah ya. Ketika nilai pajaknya itu turun, itu nanti akan untung atau rugi sih pabriknya gitu. Ketika pajaknya naik, itu akan untung atau rugi, turun nanti untung atau rugi. Nah, selain harga bahan baku ya tadi ya, harga bahan baku, harga pajak gitu ya. Kemudian produk, ketika produk yang dijual itu kecil, itu akan untung atau enggak. Nah, ini kalian akan mengkaji ya di analisis sensitivitas ini. Nanti ada grafik gitu ya, hubungan antara harga bahan baku dan juga kelayakan seperti NPV, PBP, dan ROI ya. Itu nilainya akan naik atau turun gitu. Nanti akan dibaca di analisis sensitivitas ini gitu. Kemudian kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek ya. Contohnya apa nih? Dengan semakin kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, maka pihak yang melakukan studi kelayakan akan semakin berhati-hati. Jadi ini kesimpulan dari tadi ya, selain modal dan juga tingkat ketidakpastian proyek, maka suatu pendiri proyek gitu ya, harus tahu gitu akan seperti apa gitu untuk mengambil langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kenapa harus dilakukan studi kelayakan seperti itu ya. Kemudian lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan nih, tadi ada investor, itu pasti perlu studi kelayakan, lalu kreditur atau bank, dan juga pemerintah. Ini pasti 3 lembaga ini adalah lembaga yang berperan dalam menganalisis studi kelayakan. Tadi contohnya yang saya berikan ya terhadap program hilirisasi ya, ada investor, ada kreditur atau banknya, ada pemerintah juga. Nah, ini ada bagan ya. Tapi yang kita fokuskan nih kan di aspek keuangan ya, dari rencana pembiayaan, perkiraan nilai suku bunga, inflasi, pajak, sampai ke perhitungan NPV ya. NPV itu adalah keuntungan, IRR, payback period, waktu pengembalian modal, dan juga BEP. BEP ini adalah titik di mana kita tahu kapan sih proyek di dalam suatu industri ini akan untung dan akan rugi gitu ya, itu BEP. Nah, ini yang terakhir adalah tahap utama studi-studi kelayakan proyek ya. Ada pastinya selalu ada identifikasi, preseleksi, analisa, evaluasi, dan pemilihan, dan juga yang terakhir baru dilaksanakan. Ada banyak ya sebelum proyek itu dilaksanakan, ada beberapa tahapnya. Lalu untuk studi analisis kelayakan awal, nah ini sebetulnya yang akan kalian kerjakan nih nanti di TA. Produknya nih apa sih ya, misalkan etanol, terus mau dipasarkan kemana pasarnya gitu ya. Etanol ini mau dipasarkan ke perusahaan mana aja, terus kondisi umum teknologi yang kalian akan cari nanti di
apa namanya, industri kalian ya, itu kan kalian harus mencari dulu teknologinya seperti apa, biasanya dari paten gitu ya. Lalu ketersediaan faktor produksi utama ya, estimasi biayanya, estimasi keuangan, dan data-data lain yang mendukung untuk mendirikan proyek gitu. Nah, ini mungkin beberapa faktor ya yang menyebabkan kegagalan dari suatu proyek itu adalah kesalahan dalam memutuskan alternatif ekonomi, lalu kesalahan dalam memutuskan dan menilai alternatif investasi, lalu yang terakhir ini ya, yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah kondisi ekonomi, lingkungan, politik, dan sosial. Nah, ini terutama di lingkungan politik dan sosial, ini sebetulnya berpengaruh juga terhadap pemimpin ya, pemimpin suatu negara ya. Nah, ini sulit nih kita kendalikan, makanya kita harus pintar-pintar nih untuk memilih pemimpin gitu ya. Nah, ini terakhir ya yang mungkin sulit nih untuk dikendalikan. Kalau ekonomi kan bisa kita apa namanya, analisis gitu ya kalau sudah tahu ilmunya. Tetapi faktor yang sangat sulit dikendalikan adalah ekonomi. Ekonomi ini yang mana juga jantungnya ya di dalam suatu negara ya, ini akan seperti apa gitu. Oke, kemudian ini ada kuis ya, tapi ini kuisnya nanti dibawa ke rumah aja ya, jadi bukan langsung di sini karena seperti yang saya jelaskan di kontrak, kuis ini itu adalah termasuk nilai tugas. Karena sekarang di apa sih namanya, kurikulum baru tidak ada nilai tugas, jadi saya masukkan ke kuis gitu. Nah, ini coba nanti kalian buat ya. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi proyek. Jadi nanti cari 3 contoh proyek yang nyata nih di sekitar Anda. Saya itu inginnya kalian bisa mencari contoh-contohnya aja sih sebetulnya. Jadi selain kita belajar tentang tadi teori ini, saya lihat udah bagus-bagus nih pendapatnya, tadi ada banyak ya, udah paham juga, tapi coba deh kalian sambil cari juga di berita gitu ya, contoh proyek nyata, misalkan di bidang industri, pendidikan, atau infrastruktur gitu ya, lalu nanti kalian klasifikasikan. Tadi kan kita udah belajar proyek baru ya, ekspansi, replacement, terus cost reduction, efisiensi pembelanjaan, ini yang mana proyek tersebut. Nah, nanti kalian coba tuliskan di dalam laporan singkat gitu ya, terkait klasifikasinya. Misalkan tadi IKN gitu ya, boleh kok, nggak hanya chemical, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih ini ke chemical, nggak apa-apa gitu ya. Ini tadi saya contohkan misalkan IKN gitu ya. Dia proyeknya proyek apa sih sebetulnya gitu. Nah, sumbernya itu harus jelas, bisa berita atau jurnal ya. Gitu. Baru nanti kalian tuliskan daftar pustakanya. Untuk ini nanti bisa kalian ketik atau bisa kalian di PPT juga boleh gitu ya. Kalau mau buat tidak ada format gitu ya. Boleh Word, boleh PPT. Nah, ini setiap individu aja ya, karena ini gampang sekali nih tinggal baca. Nah, saya inginnya kalian itu bisa melihat nih apa namanya, proyek-proyek yang ada nih apa aja sih sebenarnya. Itu ini nomor 1. Kemudian sebentar. Mau 1 apa 2 nih tugasnya? 1 aja, Bu. 1 aja nih siapnya. 1. 1, Bu. 1 aja, tapi ini kalau bisa kalian betul-betul mencari sendiri ya, jangan, ya pasti kan ada 1, 2 yang sama, tapi harapannya jangan sama semua, ini betul-betul akan saya baca ya, jadi saya akan tahu nih, apakah ini kalian akan membaca beneran apa enggak sih gitu, atau cuma tinggal copy dari ChatGPT gitu. Ya. Ini 1 kayaknya sebentar, ini apa sih, resiko investasi.
Oke deh, satu aja ya, karena ini tapi harus ditulis dengan jelas ya sumber atau apa namanya daftar pustakanya ya. Saya nggak mau kalau misalkan dari kayak web gitu, harus dari berita. Ini 3 halaman aja lah, jangan 2 karena 1 ya. Yang resiko investasi nih sepertinya nanti aja langsung penerapannya ke perhitungan gitu ya. Jadi nggak perlu di sini ya. Jadi 1 aja ya ini ya. Nanti dikumpulkannya di minggu depan, berarti di hari Jumat ya. Kalau bisa sih kalian bisa dicari terkait dengan gambarnya atau betul-betul nyata ya. Berarti mungkin ada pendukung misalkan dari video di berita gitu ya. Itu boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan ini kuis? Nanti kalau misalkan saya baca ada yang benar-benar sama ya, 3 proyek itu, tiganya itu sama, itu nanti mungkin akan saya ini ya, lihat ya. Oke, Edu? Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu, untuk format pembuatan laporannya itu ada nggak Bu atau dibebaskan atau bagaimana Bu? Untuk formatnya dibebaskan aja ya. Coba saya ingin tahu kalian bisa mengklasifikasinya berdasarkan apa gitu ya. Tadi kan udah belajar investasi juga ya. Gitu Edo, dibebaskan aja ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Kayaknya sudah ya. Udah paham ya. Hanya penjelasan singkat aja. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Izin bertanya Bu. Mm-mm. Yang tadi Bu singgung PPT itu apa Bu? Yang PPT? Oh ya, itu boleh kalian kalau misalkan dibuat di dalam PPT gitu ya. Berarti kalau PPT minimal berapa slide gitu ya. Ini kalau Word ya. Kalau Word berarti 3 halaman. Kalau misalkan kalian dalam PowerPoint ya minimal 5 slide ya. Itu. Dibebaskan aja ya, saya ingin tahu kreasi-kreasi kalian nih seperti apa terkait tadi ya pembelajaran malam hari ini. Gitu ya, Mbak Dian? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, sudah ya? Tidak ada lagi? Oke, jika tidak ada, ini mungkin sebagai penutup ya. Ini saya akan memberikan rekomendasi buku ya, yang mungkin bisa kalian pelajari atau bisa kalian cari-cari nanti lah ya. Kali-kali saya ingin memberikan ini nih, buku. Ada mungkin yang di sini udah pernah membaca 2 buku ini? Yang Anatomy Habit. Kalian ini siapa, Dek? Helena. Baru yang kanan, ada yang udah pernah yang kiri? Yang buku yang kiri? Apa ini enggak, saya ingin memberikan intermezzo aja ya, karena mungkin kalian kemarin di hari Senin gitu ya, yang ada yang ikut untuk berpartisipasi dalam demonstrasi ya. Nah, ini mungkin harapannya kalian itu bisa tahu ya. Jadi jangan hanya ikut-ikut aja gitu ya, tapi harus tahu tujuan demo nih ngapain sih gitu ya. Nah ini sebetulnya kemarin di hari Senin saya akan mengadakan kelas, tapi saya kepikiran dengan beberapa mahasiswa yang mungkin menjadi perwakilan untuk berdemonstrasi ya. Dan saya juga memberikan apresiasi juga kepada seluruh mahasiswa ITERA ya, yang cukup aktif gitu ya. Dan mungkin kemarin
dari cerita beberapa mahasiswa ya, kemarin mungkin Lutfi ya yang saya tanyain ya, berjalan dengan baik gitu ya. Ini semua berawal dari ini ya, pendidikan ya. Saya sebagai tenaga pendidik gitu ya, sebagai dosen juga ingin memberikan insight gitu ya kepada kalian, dan semoga nantinya bisa kalian refleksikan nih setelah adanya apa sih namanya berbagai macam keadaan ya. Ya ini kan suatu keadaan yang tidak pasti juga ya di suatu negara ini. Nah, semuanya itu kan berawal dari pemimpin gitu ya. Kalian semua nih ya 100 berapa nih di sini? 103 kelas, berarti 100 hampir 150. Ya ini semua adalah calon-calon pemimpin masa depan juga gitu. Maka dari itu saya memberikan ini ya rekomendasi, mungkin kalian bisa ambil nanti lah, karena kalian kan sudah semester 7 ya. Kegiatannya juga tidak sepadat mungkin dari semester-semester sebelumnya gitu ya. Nanti ketika sambil ngerjain TA gitu ya, bisa sambil baca-baca buku ini ada ya, judulnya The Decision Book. Buku ini sebetulnya yang saya apa namanya cari ya akhir-akhir ini, cuman belum nemu nih. Saya juga masih nyari di Gramedia di Lampung, belum ada gitu ya. Ini saya lihat dari YouTube-nya Pak Anies gitu ya. Buku ini itu mempelajari tentang bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan. Keputusan itu kan akan dihadapi oleh suatu pemimpin ya. Kalian kan misalkan jadi engineers, itu pun nanti akan memimpin juga loh gitu. Coba nanti kalian bisa sambil baca buku ini. Kemudian untuk yang kanan tadi Helena ya, Atomic Habits, ini juga bagus nih ya, dari James Clear. Penulisnya ini adalah suatu penulis ya, penulis terlaris, cukup laris ya di internasional ya, James Clear. Ini bagi teman-teman ya, karena saya tahu nih, karena saya adalah Gen Z juga, jadi masih nyambung nih sama kalian, maksudnya gimana apa sih namanya menghadapi kehidupan nanti setelah lulus ya. Nah, coba nanti kalian sambil baca-baca buku Atomic Habits, di mana buku ini itu menceritakan tentang dari perubahan-perubahan kecil gitu ya, ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa ya. Yang tadinya kayak males-males gitu ya, bisa nih baca-baca buku ini. Atau yang masih nggak punya arah, atau banyak sekali nih ya mahasiswa yang lagi ngerjain TA terus ngilang, terus demotivasi. Itu saya kemarin mendapatkan beberapa kelompok yang seperti itu, karena saya juga pertama kali membimbing ya di angkatan 2021. Ada juga yang tiba-tiba partnernya ngilang satu lah, itu karena demotivasi atau apa gitu ya. Nah, ini sangat menyulitkan loh ternyata bagi partner yang lain, bagi anggota penulis TA yang lain. Ada juga jadi yang membackup seluruh laporan gitu. Nah, ini biasanya di tengah-tengah kalian mengerjakan TA nih. Nah, coba nanti sambil dibaca bukunya ya. Ini ada ceritanya juga kenapa ditulis buku ini, itu karena ada seseorang ya, perempuan yang apa namanya memiliki cita-cita menjadi apa namanya tenaga medis ya, impian, tetapi perempuan tersebut suatu saat mengikuti lomba dan juga terkena ini ya, cacat gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu perempuan ini apa namanya ya ada demotivasi dan lain sebagainya. Kemudian maka lahirlah si penulis ini menceritakan, oh ternyata ketika kita tidak berdaya gitu ya, ketika kita ada sesuatu yang hilang dari bagian diri kita, itu pun bisa loh dirubah dari hal-hal kecil. Di sini ada kaitannya sama teknik kimia juga, karena ada juga grafik-grafik ya nanti yang mungkin kalian pelajari di buku Atomic Habits ini gitu. Nah, ini coba nanti kalian bisa sambil baca-baca ya gitu. Atau bisa cari di perpus juga bisa, atau yang bisa baca online gitu ya.
silahkan gitu ya untuk mencari e-booknya secara online gitu. Nah ini mungkin penutup bagi saya. Semoga rekan-rekan di sini semuanya bisa ya meluangkan ya atau mengambil kesempatan untuk belajar dari segi manapun gitu. Nah mungkin itu ya dari pembelajaran malam hari ini ya saya tutup karena sudah jam 9.16. Terima kasih ya atas perhatiannya dan mungkin di sini coba sebentar. Adakah rekan-rekan dari farmasi yang sudah gabung di sini? Sudah ada Ibu. Sudah ada. Mana nih? Salsa ya. Oke, Salsa butuh